Gimana teman-teman, apakah share screen saya udah terlihat? Oke, terima kasih atas tanggapannya. Oke, jadi materi kita hari ini adalah eh, eh, pertemuan kita untuk live session ini yang keempat ya. Jadi materi kita adalah agregat dan join di mata kuliah istilahnya, mata kelas lah, itu agregat dan join. Oke, jadi untuk sebelumnya di agregat ini ada berbagai macam query, ada berbagai macam sintaks lah atau fungsi itu yang bisa apa ya, banyak jenisnya lah kalau agregat. Kalau join itu ada macam-macam juga. Nah, tapi nanti saya jelaskan join secara umumnya. Untuk macam-macam joinnya coba saya nanti berikan materi yang lain dari sumber lain. Oke, jadi yang pertama untuk agregat itu ada fungsi count. Jadi fungsi count ini digunakan untuk menghitung banyaknya baris output query, atau maksudnya ini gini. Jadi count ini digunakan untuk menghitung banyaknya baris dari suatu kolom. Kan kemarin kita udah belajar tentang select, belajar tentang where kan ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke apa ya, tahap selanjutnya, itu ada jenis-jenis yang biasa digunakan untuk query itu bahasa SQL lah. Selanjutnya ada count nih. Nah, count ini fungsinya untuk menghitung banyaknya baris di dalam satu kolom. Contoh, kita punya tabel customer ya. Nah, di customer ini kan ada berbagai macam kolomnya. Nah, di tabel customer kan ada berbagai macam kolom. Nah, kita coba cari berapa sih jumlah barisnya yang ada di tabel tersebut. Nah, ini contohnya mengambil semua kolom menggunakan bintang. Nah, bintang ini untuk select semua kolomnya. Jadi perintahnya seperti ini: select count bintang, ya di dalam kurung ada bintang, from tabel mana, from customer. Coba kita jalankan di PG admin yang sudah kita pelajari kemarin ya. Dan di sini saya coba menggunakan perintah from customer. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman di tabel ini. Nah, di tabel sebelah kiri ini ada 15 tabel ya. Di database DVD rental yang udah kita coba kemarin, di minggu kemarin, di kelas database dan RPL, ini ada 15. Nah, kita coba contohnya menghitung banyaknya baris di tabel customer. Ini customer ya. Kita jalankan. Nah, ini dia menampilkan bahwa jumlah barisnya ada 599 baris. Jadi gitu. Sebenarnya kan kalau datanya itu besar, tabelnya ada banyak, itu kan sulit kita menghitungnya ada berapa. Apalagi tidak ada tools seperti ini, tidak ada seperti PG admin ini kan bisa dilihat indeks ini nanti. Nah, kalau datanya besar itu kan sulit menghitung jumlah barisnya. Kita bisa menggunakan bantuan perintah count ini, jadi dia akan menghitungkan jumlah barisnya. Nah, sekarang kita coba di count itu ada apa aja, di customer ada apa aja sih. Nah, di customer kan ada banyak ya. Nah, kita coba yang email, coba
Nah, gitu caranya untuk mengambil atau mengetahui jumlah baris yang ada di kolom email di tabel customer. Misal kita ingin ubah nanti di nama kolomnya, kita ingin ubah menggunakan perintah alias ya, misalnya jumlah mail. Nah, nanti kalau kita beri alias seperti ini, nanti akan dirubah untuk header kolomnya ya, nama kolomnya. Nah, jadi seperti itu untuk fungsi count. Saya lanjutkan. Nah, yang selanjutnya ada fungsi min sama max. Nah, untuk min ini kita misal di sebuah kolom yang isinya angka lah, isinya number, nah atau maksudnya numerik lah. Nah, itu kita ingin mencari nilai yang paling kecil dari kolom tersebut. Nah, kita bisa menggunakan bantuan fungsi min ini. Jadi seperti itu. Misal di sini kita ingin mencari rental rate ini apa ya, biaya rentalnya ya, jadi rental rate. Kita cari yang paling murah. Di sini ada apa, dari tabel film. Kita coba di PK admin ya, tadi min film. Nah, di sini kan ada tabel film. Nah, jadi dia akan menampilkan apa ya, nilai yang paling kecil dari kolom tersebut. Di sini kan ada kolom rental rate. Coba kita lihat tabelnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini kan ada banyak kolom. Nah, di sini kita cari yang rental rate. Nah, ini kan ada berbagai macam. Tadi kita cari untuk nilai minimumnya, menggunakan perintah min. Jadi seperti itu untuk min. Nah, kalau max itu kebalikannya, dia mencari nilai yang paling maksimum dari sebuah kolom. Jadi seperti itu. Kita coba jalankan. Jadi perlu diperhatikan ya, jadi untuk min max ini kolomnya itu harus berupa data numerik ya, atau data number seperti itu. Jadi kalau datanya string seperti itu kan, atau apa ya, kata-kata itu kan nggak bisa cari nilai minimum maksimumnya. Jadi seperti itu untuk min sama max. Materi kita hari ini sebenarnya nggak terlalu banyak, cuma sedikit berat lah untuk bobotnya. Cari saya lanjutkan. Nah, selanjutnya ada fungsi average. Nah, seperti kalau teman-teman belajar apa ya, statistika itu akan ada mean itu ya. Di average ini mengembalikan rata-rata nilai dari kolom yang dipilih. Misal kita punya tabel, maksud saya kolom length di film ya. Kita coba lihat dulu untuk struktur tabelnya dari film. Nah, di sini kan ada length. Ini maksudnya apa? Ini panjang filmnya berapa menit, jadi hitungannya seperti itu. Nah, tadi average kita mencari nilai rata-rata dari panjang filmnya menggunakan perintah avg ya. Ini apa ya, singkatan dari average itu tadi ya. Kita coba length. Nah, dia akan menampilkan
rata-rata rata-rata panjang film dari tabel film seperti itu. Kita coba aliaskan. Nah, jadi seperti ini ya. Ya, untuk mencari average atau rata-rata dari sebuah kolom. Bisa lanjutkan mungkin. Nah, yang selanjutnya ada sum. Nah, kalau count tadi itu untuk mencari jumlah barisnya. Nah, kalau sum ini mengembalikan jumlah nilai. Jadi kalau yang dipilih, misal kita ingin menjumlahkan panjang filmnya dari tabel filmnya, kita bisa menggunakan perintah sum ini. Jadi kita coba ya, sini. Nah, sama kan dari ini yang saya tampilkan di PowerPoint, 115.000 bla bla bla. Nah, itu untuk jumlah panjang film dari tabel film. Jadi cara dasarnya seperti itu sih. Untuk fungsi agregat tadi ada the count, the min, the max juga ya. Terus ada average, sama ada sum. Nah, yang selanjutnya ini adalah join. Jadi join itu akan jadi, seringkali kan kita membutuhkan data itu tidak dari satu tabel aja. Kita bisa misal membutuhkan dari lebih dari satu tabel. Nah, itu fungsinya dari join ini. Jadi join ini menggabungkan atau menjoin lah bahasa teknisnya. Nah, kita ingin menampilkan nama perusahaan supplier dan nama produk yang dipasok dari perusahaan. Nah, kalau begitu kan membutuhkan data. Kalau kolom company name dari tabel supplier sama product name dari tabel produk. Di sini paham ya kan? Jadi ada dua tabel, misal ada tabel supplier, nah dia itu menyimpan company name, lalu untuk tabel produk dia menyimpan product name-nya. Kan kalau beda gitu kan, kita tadi dari awal kemarin dari select where itu kan nggak ada ya, misal mencari data dari banyak tabel. Nah, join ini alternatif yang digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Kalau gitu kan nggak bisa mengambil data dari berbeda tabel. Nah, ini fungsinya join. Nah, untuk mengambil data dua tabel kita harus menjoin. Nah, syarat yang selanjutnya adalah untuk join ini, jadi kedua tabel itu harus memiliki relationship. Jadi kalau nggak ada relationshipnya itu, sorry jaringan saya agak bermasalah. Jadi untuk melakukan join, syaratnya kita kedua tabel tersebut harus memiliki relationship. Relationshipnya melalui apa? Jadi semisal di tabel supplier kita memiliki primary key. Nah, primary key nanti ditarik menjadi foreign key di tabel produk. Nah, itu merupakan relationship. Jadi ada hubungannya lah. Kalau semisal nggak ada hubungan, kita juga nggak bisa melakukan join di dua tabel tersebut. Jadi syaratnya harus memiliki relationship. Contohnya gimana untuk melakukan join? Contoh di sini kita punya dua tabel ya. Ada tabel city sama tabel country. Nah, jadi untuk awal ini kita biasanya abaikan dulu untuk perintah selectnya. Kita fokus ke
from-nya terlebih dahulu. Kita kosongi dulu select-nya, lalu kita loncat ke from-nya dulu. Kita mau menjoin tabel apa? Di sini contoh kita menjoin tabel city. Nah, ini C ini maksudnya apa? C ini sebagai alias, sebagai apa ya? Biar lebih mudah untuk memanggilnya nanti waktu di select, waktu di on ini juga. Nanti akan saya jelaskan. Jadi C ini sebagai, kalau city ini kan kepanjangan. Kalau apa ya, di select nanti kita bisa menggunakan alias di sini. Ganti dengan C, lalu kita join dengan apa? Join dengan tabel country. Tabel country juga kita aliaskan dengan CR. Ini opsional juga ya sebenarnya. Untuk penamaannya juga bebas, sesuai apa ya, sesuai keinginan masing-masing. Tidak ada aturan yang membatasi untuk penamaan alias. Bisa mudah teman-teman. Nah, kan setelah kita join dua tabel, yang kita samakan apa? Kan pasti ada primary key, ada foreign key. Nah, di sini kenapa? Di sini contohnya untuk primary key-nya dari tabel city, ini kita ambil kolom country ID. Ini misal sebagai primary key. Lalu di country ID dari tabel country, nah ini sebagai foreign key. Jadi seperti itu. Kolom mana yang dia jadikan acuan sebagai patokan untuk menjoin ini. Kalau kita lihat ya sebentar. Nah, di tabel city ini kan ada ini ya, ada foreign key yang namanya ada kolom foreign key yang namanya country ID. Nah, ini country ID ini didapatkan dari mana? Nah, ini country ID ini didapatkan dari sini sebentar. Nah, di sini teman-teman udah punya primary key-nya nih, PK ini. Ini kan primary key-nya country. Nah, ini primary-nya country ini dijadikan patokan dengan foreign key-nya yang ada di tabel city tadi. Nah, ini untuk perintahnya gimana? Begini, C ini dari tabel city yang sudah kita aliaskan tadi, C titik country ID. Nah, ambil foreign key-nya ini, jadikan patokan, lalu sama dengan CR dari tabel country dot atau titik country ID. Nah, ini dari tabel country ID tadi. Nah, kita setelah kita joinkan ini, setelah itu kita masuk kembali ke select. Nah, di select ini kita mau mengambil apa? Contoh, kita ingin mengambil city sama country-nya. Perintahnya seperti ini. C ini yang diambil dari tabel city itu ada apa? Inginnya apa? Di sini ada tabel city ya. Di sini. Nah, ini. Lalu contoh lagi mengambil kolom country dari tabel country. Nah, ini namanya dipanggil cari. Nah, jadi gitu. Jadi apa? Itu untuk menjoin sebuah dua buah tabel. Kita coba praktekkan ya. Jadi selectnya dikosongi dulu. Mana? Tabel city kita aliaskan sebagai C. Kita joinkan dengan country CR ya contohnya. Lalu on apa yang sebagai kolom yang dijadikan patokan. Di sini kolomnya adalah C
sorry lupa. Oh iya, yang dijadikan patokan kan country ID-nya. Nah, dengan cr country nah kita select apa, kita select bintang mungkin. Nah, coba jalankan. Nah, kalau select bintang dia akan menampilkan semuanya. Country ID-nya ada 2 di sini kan, intinya itu dia mengkonekkan ininya primary key sama foreign key-nya tadi. Jadi si country ID di sini. Nah, 103, 103, 87, 87. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita gabungkan seperti ini. Nah, ini untuk menggabung 2 tabel. Kita lanjut. Selain menggunakan apa ya? Selain hanya join, kita juga bisa contohnya untuk menambahkan perintah where di sini yang country-nya Indonesia misal. Kita coba ya. Tidak. Yang country-nya itu mirip dengan Indonesia. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dia setelah di join dia akan menampilkan country-nya yang Indonesia. Kita menggunakan perintah highlight untuk mengambil data string atau data kata-kata di dalamnya, di dalam kolom ini, untuk mengambil datanya ya. Juga bisa menambahkan perintah order by. Order by ini untuk mengurutkan berdasarkan apa? Misal di sini berdasarkan country-nya. DESC ini maksudnya apa? Jadi kan di order by itu ada 2 ya, ada ascending. Ascending itu ASC biasanya itu secara default, order by itu secara ascending. Nah, kita coba menggunakan descending, menggunakan perintah DESC ini yang sudah kita pelajari kemarin. Sorry, kenapa ya? Nah, jadi gini, dia akan mengurutkan dari country-nya, misal dari city-nya deh. Nah, kan kalau biasanya kan urut secara apa ya, abjad dari A sampai Z ini dibalik dari abjadnya yang paling terakhir sampai ke awal, jadi menggunakan descending. Jadi seperti itu untuk menambahkan seperti where, ada order by, seperti itu ya di join. Selanjutnya jadi di dalam menjoin itu kita tidak hanya bisa menjoin dua tabel, kita juga bisa menjoin lebih dari 2 tabel. Contohnya di sini ada 3 tabel. Kita di sini menjoin apa? Menjoin tabel city di sini, aliaskan sebagai C. Kita join dengan apa? Dengan tabel country, kita aliaskan dengan CR. Lalu kita join lagi dengan tabel address. Nah, tabel address ini kita aliaskan sebagai AD misal. Lalu cara joinnya sama seperti tadi, cari yang menjadi primary key sama foreign key-nya yang menjadi patokan. Nah, kalau city dengan country kan itu patokannya kolom country ID. Nah, kalau address ini dengan city itu city ID-nya itu sebagai patokan untuk menjoin. Jadi caranya seperti ini.
untuk menjoin 3 buah tabel. Nah, selain menggunakan join, kita juga bisa menggunakan perintah where yang sudah kita pelajari kemarin. Itu bisa digunakan untuk menjoin tabel. Contohnya di sini. Caranya seperti ini. From city, country, ini aliasnya bebas ya. Lalu ada address. Nah, ini 3 buah tabel ini. Where country ID-nya seperti ini. On where ini bisa digantikan seperti ini. Country ID sama dengan c.country ID sama dengan cr.country ID. Nah, ini patokan antara tabel city dengan tabel country. Lalu kita tambahkan perintah n di sini. Itu menambahkan lebih dari lebih dari 2 tabel. Nah, di sini dari tabel city dengan tabel address. Patokannya apa? Patokannya ini kolom city ID. Seperti itu ya. Ini contoh untuk menjoin tabel menggunakan perintah where. Jadi di dalam menjoin kita bisa menggunakan 2 cara seperti ini. Sebenarnya untuk lebih singkatnya kita bisa menggunakan where ini. Untuk pada dasarnya itu kita diajarkan untuk menjoinnya itu menggunakan join on seperti ini ya. Kalau pengen cepat ya bisa pakai where seperti ini. Jadi nanti setelah kita misal select address itu sama country-nya, nah jadi dia akan menampilkan 3 buah ini. Kan sebenarnya address ini ada di kolom tabel sendiri, cityan ada di kolom di tabel sendiri, country ada di tabel sendiri. Nah, jadi seperti itu. Bisa menjoin 3 buah tabel. Oke, mungkin untuk materi kita hari ini sampai situ aja sih. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan terlebih dahulu.